Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel YouTube Dedi TV. Dan kali ini, di video ini kita akan menjawab nih berbagai pertanyaan dari netizen dan subscriber dari channel YouTube Dedi TV mengenai budidaya melon bersama petani dari Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Bapak Rohib. Dia seorang petani budidaya melon yang ada di sana. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, nanti bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Satu lagi juga, kalian juga harus menonton nih video dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Nanti di situ dijelasin semua tentang budidaya melon dari petani kita Bapak Rohib di Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya. Yuk kita simak bagaimana bincang-bincang bersama petani melon yang ada di Kampung Bunga Raya. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Rohib ya Pak ya, salah satu petani yang ada di Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak ini. Kemarin kita sudah ada channel YouTube Dedi TV ini tentang pertanian melon gitu. Nah, kita akan langsung bertanya nih sama petaninya langsung nih Pak. Kemarin kan sudah kita di channel YouTube yang lalu itu sudah ada tentang bagaimana bertani melon gitu ya Pak ya, sukses bertani melon begitu kan. Nah sekarang kita mau tanya nih Pak, juga mungkin netizen juga kan ya mau tahu nih seperti apa nih bertani melon di sini, cara bertanam atau bertani tanaman melon ini Pak, begitu bagaimana Pak? Memang kami bisa jawab ya kami jawab, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak sesuai dengan harapan dari pertanyaan ya mohon maklum lah. Ya namanya petani itu tadi lah. Iya. Jadi gini Mbak, jadi untuk proses dari awal mulai ya Pak iya, ya? Iya. Untuk tanaman melon itu sendiri memang perlakuan olah tanah itu memang lain dari tanaman yang lain. Jadi memang harus ada perlakuan khusus. Ya artinya gini, sebelum jadi geblekan atau lahan media yang jadi itu prosesnya itu agak banyak Pak. Memerlukan waktunya pun agak lama dikit. Jadi untuk tahap awalnya itu untuk tanah yang belum diapa-apain itu tadi ya, itu dibalik dulu pakai alat. Yang jelas itu untuk manual bisa sih, cuman lama. Yang jelas agak cepat itu pakai alat traktor atau traktor mini hand traktor itu kita balik, kita bentuk jadi bodi geblekan. Geblekan itu nanti kalau udah jadi bentuk itu nanti kita rapikan pakai benang itu kita bacok kita rapikan. Nah, setelah itu kita selesai semua kita biarkan dulu biar situasi tanah itu tadi agak kering gitu. Jadi nanti biar enak lah, biar jadi gembur lah gitu kalau kering itu nanti kan untuk pengelolaan keduanya itu agak enak gitu. Jadi memang perlu tanah gembur itu Mbak. Jadi nggak bisa kita pengolahan seenaknya itu nggak bisa. Jadi untuk itulah. Jadi setelah kita jadikan geblekan awal itu kita tabur pakai dolomit. Tapi ya tengok dulu banyak sedikitnya dolomit itu kita tengok keadaan fisik tanah, pH-nya tuh berapa gitu. Kalau memang pH-nya udah bagus, 6 ke atas atau 5,5 ke atas, itu nggak perlu banyak-banyak Pak. Tapi kalau memang pH itu di bawah atau kurang dari keinginan tanaman itu, ya harus kita kejar, kita maksimalkan dulu, kita normalkan dulu pH tanah itu. Asam itu kan nggak bagus tuh untuk kalau asamnya, tingkat asamnya itu tinggi untuk tanaman itu nggak bagus. Jadi harus kita normalkan dulu, kita kasih dolomit, kita tebar semua seret gitu. Nah itu ya kalau untuk tanaman 1/4 hektar itu untuk pH 5 itu ya paling tidak membutuhkan kapur 1 ton kapur kaptan itu 1 ton. Jadi kita taburkan dulu, nanti kita biarkan setelah seminggu atau berapa
Nah, kita olah lagi pakai alat yang kecil, multivator tuh, untuk apa, mencacah tanah tadi. Nah itu kita cacah sekali aja loh, sekali. Lepas itu kita tabur dengan kompos. Ya kompos itu gunanya untuk apa, mempertinggi fosfat itu tadi, untuk pengemburan itu tadi. Jadi kita kasih itu, setelah itu kita biarkan atau kita semprot dulu pakai, untuk mengantisipasi bakteri, pakai apa itu, mode EM4 lah itu, atau sejenisnya itu bisa itu. Tambah kasih POC apalah gitu. Jadi banyak itu macam-macamnya POC itu. Nah, jadi itu kita semprotkan. Setelah itu kimia kita masukkan. Nah itulah baru kita olah lagi untuk tahap yang pengolahan, tahap yang selanjutnya, tahap yang kedua atau ketiga itu tadi. Oke, berarti tahap awalnya memang tanahnya dulu nih Pak. Kita cocokkan begitu. Iya, ya, kita Pak, cocokkan nah, dulu. Nih Pak, ada di netizen nih Pak bertanya, dari Jonathan Jody ini, olah tanahnya tuh pakai cangkul ataukah traktor bedengan? Oh, kan dia melihat nih, bagus dan rapi nih Pak bedengannya. Udah begitu. Jadi gitu yang dilihatnya. Ya itu tadi udah aku bilang tadi, untuk pengolahan itu awalnya tadi ceritanya itu ya Pak ya. Pakai traktor dulu itu, untuk pembalian tanah itu, pakai traktor dulu. Nah, setelah itu kita rapiin pakai cangkul. Nah, lepas itu ya itu tadi kita biarkan sejenak itu tadi biar agak gembur gitu. Iya, ada terjawab nih Pak. Jonathan Jody jadi yang jelas pakai awalnya pakai traktor, kita rapikan pakai cangkul. Ya pakai traktor ya pakai cangkul gitu. Dua-duanya pakai ya Pak ya. Ya, itu netizen ini. Oke, tahap selanjutnya seperti apa nih Pak? Sudah tanah tadi. Tanah tadi udah kita campur, kita kasih sama pupuk kompos. Pupuk kompos bisa macam-macam sih, itu bisa dari kotoran ayam, bisa dari kotoran burung, bisa kotoran lembu, bisa pokoknya yang organik lah itu kita masukkan. Itu banyak, tidak apa-apa itu, yang penting itu diimplementasi dulu lah itu, jangan mentah kita kasihkan gitu aja, harus diimplementasikan dulu biar jadilah itu, nggak panas ya. Habis itu ya kita kasih kimia itu tadi, kita kacau lagi Pak itu. Kita pakai alat lagi yang namanya alat yang kecil itu, multivator rotari itu, untuk penggemburan kedua itu. Nah, itu nanti kalau udah kita masukin itu ya kita rapikan lagi itu. Kita rapikan lagi, setelah rapi betul, pupuk kimia udah masuk, untuk pupuk dasar udah masuk. Nah, itu baru kita tutup pakai multa. Ya untuk mengenai apa Mbak, pupuk dasar itu wajib itu Mbak untuk tanaman melon itu. Jadi yang diperlukan itu ya fosfat harus masuk, jadi pupuk yang ada kandungan fosfat harus masuk, kalsium masuk, kalium atau kalsium itu yang K itu, sama nitrogen pun harus masuk itu untuk gebrakan tanaman awal itu. Untuk gebrakan itu perlulah untuk unsur N itu, tapi jangan banyak-banyak itu. Jadi perbandingannya itu yang kami lakukan itu, untuk fosfat sama kalium sama N-nya itu bisa 1:3. Jadi umpama 1 kilo ya, umpama 3 kilo fosfatnya, yang lainnya itu yang 1 kilo. Jadi nggak perlu sama. Soalnya untuk fosfatnya agak banyak nggak masalah itu, bagus. Tapi jangan lupa yang K-nya itu harus masuk. Nanti kalau K nggak masuk, rasa buah nggak ada. Jadi begitu. Di sini juga netizen nih, Dwi Arianto sudah terjawab nih ya. Pupuknya apa saja, dia menanyakan pupuknya apa aja nih. Tadi sudah dijawab sama Bapak. Iya. Dosis pupuknya seperti apa juga tadi sudah dijawab sama Bapak. Dan juga dia menanyakan nih Pak, jarak tanamnya berapa nih Pak? Untuk jarak tanam itu, untuk tanaman melon itu idealnya itu 60 sampai 70 cm. Itu kita jangan apa ya, istilah orang Jawanya, jangan eman-eman lahan itu jaraknya apa, banyak yang kosong, jangan eman-eman kayak gitu. Itu kalau tanamannya itu terlalu dekat, ya memang jumlahnya banyak, cuman untuk maksimal buahnya itu nggak bisa kita memaksimalkan buah itu besar, nggak bisa. Jadi harusnya itu pokoknya itulah antara 60 sampai 70 cm. Itu kalau itu pupuk
pupuk dasar atau keperluan tanaman itu tercukupi, saya yakin logikanya buah itu bisa maksimal. Itu jadi kita jangan apa ya, untuk jarak tanam itu jangan terlalu eman-eman sama tanah lah gitu. Jadi idealnya ya itu tadi 60 sampai 70. Itu yang pernah kami lakukan gitu. Biasa Bapak lakukan. Ya. Oke. Nah, ada juga nih Pak dari petani Nusantara. Dia juga menanyakan nih, dia melihat di video itu buahnya rata-rata besar semua nih Pak, katanya kan. Itu pupuk dasarnya pakai apa? Terus untuk pembesaran buah itu pakai pupuk apa? Oh, gitu, pembesaran Pak? buah. Iya. Ya. Kalau pupuk dasar ya setelah ya seperti tadi yang kami bicarakan, yang jelas perlu kompos, perlu ketiga unsur tadi. Jadi dari fosfat, kalium sama N tadi. Berarti sama ya Pak ya, dari awal tadi sama ya itu tadi dari awal itu memang untuk menopang pertumbuhan tanaman itu. Kalau memang tanamannya itu tumbuh bagus, sehat, otomatis buah kan gede Mbak. Jadi itu besar juga ya. Cuman tadi kata Bapak iya, harus ada K-nya tadi. Cuman tidak cukup sampai situ Pak. Jadi setelah kita tanam itu ada lagi perlakuan pupuk. Kalau kita istilahnya apa orang Jawa bilang tuh mandek di situ, ya nggak maksimal juga. Walaupun udah ada pupuk yang kita masukkan, ya tanaman itu bisa dibilang kan hidupnya di atas pupuk itu tanaman itu kan cuma 2 bulan. Ya tanaman itu harus memang betul-betul harus tercukupi semua kebutuhan itu. Jangan sampai ada kata kurang makan gitu. Nah, itu kalau kurang makan, kurang asupan, ya mungkin buahnya pun agak kecil juga, nggak bisa maksimal. Sama Jadi kita juga ya. iya. Pokoknya kapan dia minta makan ya harus kita siapkan gitu. Makanya nggak bisa untuk tanaman itu kita sewenang-wenang. Atasnya kita harus dikerjakan saat ini, kita tunda besok, utama besok lusa, nggak jadi itu. Ya rusak itu. Pokoknya mana yang harus dia dikerjakan hari itu juga, hari itu harus selesai gitu. Jadi nggak bisa kita tuh santai gitu, nggak bisa lah. Yang penting apa kebutuhan, apa kemauan tanaman itu ya harus kita layani. Umpama kita nggak bisa sendiri ya harus cari kawan gitu. Di sini juga ada dia nanya Pak, berapa cabang yang dipelihara untuk dibuahkan? Untuk cabang sementara ini kemarin tuh ada yang kami bikin itu cuma 1, ada yang kami bikin 2. Jadi kalau untuk yang 1 itu seperti biasa lah perlakuan itu ya, setelah kita tanam tumbuh sampai ke daun 7 ke atas, itu untuk yang 1 tanaman, untuk 1 buah daun ke-7 itu kita mulai kita pelihara untuk calon buah. Tunas air itu Pak, tunas air itu kita pelihara, kita bikin 3 lah. Yang ke-7 ke bawah kita harus pruning, harus kita buang semua. Jadi tinggal daun yang ada di di batang saja. Jadi tunas air itu harus kita bersihkan sampai ke hitung daun ke-7 baru kita bikin 7, 8, 9 atau sampai 10 lah. Nah, di antara itu nanti kita seleksi buah itu. Kalau udah ada setelur-telur lah itu udah kelihatan tuh buah itu mana yang bagus mana yang enggak gitu. Jadi yang bagus itulah nanti kita pelihara, yang 3 atau yang 2 yang lainnya itu kita buang semua. Jangan kita eman-eman, ini bagus juga, ini bagus juga, buang aja itu. Yang penting tinggalkan 1. Untuk yang 1 memang menginginkan 1, tapi kalau untuk yang menginginkan 2 buah dalam 1 pokok itu beda lagi. Jadi dari awal kita tanam ini kan tumbuh, jadi jarak umpama sampai segini lah itu, segini. Jadi tunas air di sini kan udah mulai muncul tuh. Nah, itu kalau memang udah mulai muncul, kita niatnya pinginnya mau dibikin berapa? Mau dibikin 2 tunas yang kanan kiri ini kita pelihara, tapi batang yang pokok yang aslinya itu kita pruning. Kita putus. Jadi tanaman. Nah, kini ada cabang 2. Nah, 1, 2 ke atas daun kedua ini atasnya ini baru kita putus, jadi masih ada sisa daun gitu. Nanti yang ininya lah tunas airnya itulah yang kita pelihara. Sama aja ini untuk pemeliharaan buah
tetap di daun antara daun ke-7, 8, 9 antara itulah itu yang bagus itu kita pelihara 3 semua itu nanti kita bikin 3 semua nanti kita seleksi lagi itu kita buang bang yang kurang bagus kita buang jangan kita eman-eman pokoknya kalau kita umpama dibikin ini kok calon buahnya kok bagus semua kita bikin semua nanti ya rugi malah kita sendiri nanti nilai jualnya nggak bagus pengaruh berarti pengaruh ya masalahnya ya tanaman untuk tanaman melon itu dibilang bagus atau tidaknya untuk yang tanaman yang bermodel net yang pakai net itu bukan masalah besarnya Mbak tapi dari bentuk buah itu tadi dalam video kemarin kan udah aku bilang bagusnya buah melon itu yang dari yang jenis net ada net itu dari keluarnya net itu sempurnanya net itu walaupun segini kalau netnya penuh itu bagus tapi walau segini kalau netnya itu besar-besar apa kayak mau pecah itu nggak jadi itu kalau toke yang tahu yaitu BS masuk BS itu walaupun itu ada 2 kilo lebih itu tapi kalau yang sekilo tapi kalau netnya tuh bagus ya masuk itu jadi perlunya di situ untuk tanaman itu kan nggak kayak apa ya tanaman lain yang penting banyak kiloannya besar enggak jadi kondisi itu yang harus diperhatikan. Nah ada lagi nih Pak pertanyaan dari netizen nih dari Chandra Q Putra varietas apa melonnya buah melon manis buah melonnya pasti manis ya Pak ya nah varietasnya apa ini Pak katanya ya untuk varietas yang dibikin video kemarin itu varietas dari produk Mutiara Bumi jenisnya Noni F1 ya Noni F1 itu memang apa untuk besar itu memang tidak terlalu besar kayak yang lain lah cuman break untuk masalah break itu lumayan bagus itu perlakuan kita nggak begitu maksimal pun rasa manisnya itu udah terasa itu yang penting kita bisa menyelamatkan daun itu sampai panen itu daun masih segar itu untuk rasa saya udah yakin mantap luar biasa ya Pak ya yang penting tadi pokoknya sampai panen keadaan fisik tanaman itu tadi masih segar gitu tapi kalau umur 50 udah layu ya walaupun dikasih pupuk yang untuk pemanis itu banyak itu ya tetap aja kurang itu rasa manisnya untuk manis itu KCL itu yang jelas tuh yang banyak Pak ini ada lagi nih Pak dari Legimin Triplex juga ada nih beberapa netizen di sini menanyakan di mana lokasi kebunnya padahal tadi udah ditanya tahu Pak ya di Bungaraya jadi kita ada di Kecamatan Bungaraya di Desa Bungaraya juga ya Pak ya di sini ada sawah dan juga berbagai macam tanaman hortikultura juga di sini ya Pak ya begitu nah tapi dia tetap mau nanya nih Pak, di mana alamatnya Pak? Begitu. Boleh juga ngasih tahu nomor WA kan? Kisah sukses Bapak juga bisa menjadi motivasi gitu kan sama netizen nih yang juga ingin bertani begitu Pak. Ya kami sangat mengapresiasi sekali sama kawan-kawan itu tadi yang menanyakan tentang itu tadi kan tentang masalah tanaman melon kami senang. Bukan kami ini apa ya? Senang kami dianggap pinter atau apa enggak jadi yang jelas kami senang ini adalah istilah kawan tuh yang mau berkecimpung dalam dunia pertanian itu yang kami merasa senang itu jadi untuk kawan-kawan ya kalau memang ada istilahnya ingin tahu masalah kami rumah tempat tinggal atau WA ya boleh-boleh aja sih ya kita akan bisa sharing mana tahu kami sendiri yang belum tahu kawan nanti tahu kami bisa menanyakan nggak apa-apa itu kami senang tuh kalau kayak gitu ya untuk alamat kami ya seperti yang kami bilang kemarin kami memang berdomisili di Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Riau jadi
Untuk nomor WA mungkin Mas Dedi anak ada tuh Mas ya. Apa ya? Sebutkan aja nomor WA-nya. Sebutkan aja nomor WA-nya netizen nih. Ya, Nggak ada untuk nih di bawah sini nomor WA Bapak, tapi Bapak boleh sebutkan. ya untuk nomor WA kami yaitu 0812 7700 7013. Ya sekali lagi 0812 7700 7013. Ya, itu ya silahkan kontak langsung sama kami, nggak apa-apa, bolehlah, nanti kita bisa sharing-sharing lah itu. Ya kami bukan menganggap kami ini apa lebih bisa sih, enggak, ya pokoknya kita sama-sama sharing lah. Yang jelas untuk di dalam dunia pertanian itu enggak ada istilah kata master atau apa seperti orang bilang, itu enggak ada, semua belajar itu ya. Nah, jadi nih Dedi TV, netizennya Dedi TV nih, untuk mau tahu kisah suksesnya atau mau belajar sama-sama bertani begitu ya Pak ya, bertani tanaman melon, boleh datang ke Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya yang memang sudah terkenal juga nih di Kabupaten Siak ya Pak ya. Di sini ada sawah yang luas juga, ada berbagai macam tanaman di sini. Memang petani di sini luar biasa semangat menanam berbagai macam tanaman. Nih salah satunya tanaman melon yang memang alhamdulillah sukses ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sukses. Jadi boleh ke sini dan jangan lupa nih ajak juga Dedi TV gitu ya. Oke, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Rohim tentang tanaman melon dari pertanyaan-pertanyaan netizen ini Pak, gitu kan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan netizen juga tahu nih nanti bagaimana bertani, maksudnya tanaman melon, bertani melon begitu kan, atau yang lain-lainnya juga boleh datang ke sini. Oke, begitu. Terima kasih Pak Rohim juga. Sama-sama, ya itulah Mbak. Pokoknya jawaban kami dari pertanyaan tadi itu mungkin saya yakin ada yang kurang puas. Ya istilahnya tuh bisalah kita itu ngobrol-ngobrol. Kami siap pokoknya. Ngobrol santai ya Pak ya. Di sini ya Pak ya. Kita sama-sama tukar pengalaman lah gitu. Oke, boleh langsung juga nanti mungkin lahannya juga bisa boleh, ya Pak boleh, ya. Boleh. Nah, jadi pemirsa Dedi TV jangan lupa nonton Dedi TV dengan menonton dari awal sampai habis, jangan di skip ya netizen. Dan jangan lupa subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu kisah sukses tentang pertanian yang ada di Kabupaten Siak. Demikian pertanian tanya jawab kita bersama petani melon yang ada di Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya.